Mungkin di sini lanjut ke pengertian dan penjelasan dan yang menjadi latar belakang kenapa pertanian pangan berkelanjutan ini menjadi tema dalam kelompok kami. Nah, dengan peningkatan jumlah penduduk sekitar 1,34% per tahun, sementara luas lahan yang ada relatif tetap, telah menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan terhadap sumber daya lahan dan air terutama di Jawa. Nah, selain makin menyempitnya rata-rata penguasaan lahan oleh petani, terjadi juga persaingan yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dan non-pertanian. Nah, jadi kenapa kita memilih hal ini? Karena terutama di Kampung Genteng ini atau di Desa Genteng ini tuh ada lahan pertanian yang terbengkalai atau tidak diurus oleh warga gitu. Jadi kita juga survei sama RW dan RT yang ada di Kampung Genteng tersebut bahwa lahan ini tuh ingin dijadikan lahan pertanian yang berkelanjutan, tetapi mereka tidak terlalu mengetahui bagaimana caranya dan juga bagaimana cara mengelolanya. Boleh next? Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Jadi di sini program kita tuh bagaimana caranya mengelola sebuah lahan pertanian yang ada di masyarakat atau yang ada di warga Kampung Genteng tersebut, bagaimana caranya dapat bermanfaat bagi masyarakat tersebut gitu, dalam ekonomi kreatif ataupun dalam sehari-hari untuk masyarakat. Oke, next. Nah, di sini berangkat dari tema tersebut, kami melakukan program yang pertama itu adanya sosialisasi dan edukasi lahan, di mana kita itu memberikan pengenalan dan edukasi terkait pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan kepada masyarakat setempat. Jadi, kita memberikan edukasi bagaimana sih caranya mengelola lahan yang memang sudah ada tetapi tidak tahu cara mengelolanya. Lalu yang kedua ada podcast terkait pertanian. Di sini memberikan edukasi secara digital kepada masyarakat luas terkait pengelolaan lahan. Kita juga bekerja sama tidak hanya dengan kelompok saja, tetapi dengan masyarakat yang ada di Kampung Genteng. Lalu yang ketiga itu pengelolaan polybag dan lahan pertanian. Jadi dalam sistemnya program kami itu memberikan atau melakukan edukasi terkait pengelolaan polybag dan juga lahan pertanian gitu. Jadi tidak hanya mengelola lahan yang sudah ada di masyarakat tertentu, tetapi kita juga memberikan bagaimana caranya mengelola atau mengurusi polybag untuk warga di Kampung Genteng. Terus yang terakhir itu ada controlling. Kita juga setelah memberikan polybag dan juga arahan untuk pengelolaan lahan, kita juga memberikan kontrol atau memberikan pengendalian bagaimana lahan dan polybag itu diurusi oleh warga gitu. Jadi tidak hanya setelah diberikan langsung terbengkalai begitu saja. Boleh next. Nah, yang pertama sosialisasi dan edukasi yang ini juga salah satu program dari kelompok kami, terutama saya. Jadi di sini untuk sosialisasi dan edukasinya sendiri, kita memberikan edukasi terkait bagaimana caranya pengelolaan lahan, polybag dan juga bagaimana caranya lahan-lahan tersebut itu bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Jadi tidak hanya untuk masyarakat aja, tapi bisa untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Kampung Genteng ini gitu. Nah, di sini juga kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi, yaitu Bapak Dedi Sumarji. Kami juga memanfaatkan lahan setempat untuk ditanami tanaman bumbu dapur, seperti cabai yang tentunya menjadi kebutuhan warga masyarakat setempat. Jadi kenapa memilih cabai? Jadi kita sebelumnya sudah survei juga dengan RW dan RT setempat, dan kebutuhannya itu apa gitu. Jadi untuk di sini di Kampung Genteng ini mayoritasnya itu adalah ibu rumah tangga yang tentunya memiliki kebutuhan dalam hal untuk masak-masak seperti itu. Nah, jadi kita memilih cabai karena cabai ini juga sangat cocok untuk lahan yang ada di Kampung Genteng ini, dan juga untuk pengelolaan polybagnya juga tidak terlalu rumit seperti tanaman-tanaman lain. Nah, selanjutnya tidak hanya untuk pengelolaan lahan saja, di sini juga saya memberikan tips dan juga edukasi terkait bagaimana caranya masyarakat ini mengelola tanaman cabai tadi dan juga
meningkatkan bagaimana caranya si cabai ini tuh bisa meningkatkan ekonomi kreatif gitu. Jadi ketika nanti kalau cabainya itu bisa bertumbuh dan juga sudah ada buahnya, nah kita bisa bekerja sama mungkin dengan menjadi pemasok dalam perdagangan misalnya di pasar atau dengan pedagang. Jadi kayak kita memasok, oh ini cabainya dari kita aja gitu. Jadi kita bisa jadi pusat ekonomi kreatif di Kampung Genteng ini. Nah, boleh next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Yuri. Padanya saya persilahkan. Oke, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam, dari tadi juga masuk jaringannya lagi jelek kebetulan. Ya teman-teman dan Bapak DPL. Selanjutnya ada podcast pertanian di mana dengan memberikan edukasi melalui podcast di media sosial. Yang hal ini meningkatkan pengetahuan serta awareness untuk masyarakat. Jadi bahwa saat ini kan zamannya memang meranah di digital. Jadi tidak dilihat dari realnya secara nyatanya jadi masyarakat disebarkan, namun disebarkan juga di halayak ramai melalui media sosial agar bisa diketahui juga bahwa di kampung ini, di Kampung Genteng ini dilaksanakan KKN tentang penanaman cabai di pekarangan rumah, seperti itu. Nih judulnya ada di sini, gambarnya bincang edukasi. Ini pun program Yuri sendiri yang dibuat memang berangkai, mulai dari edukasi 1, edukasi 2 gitu. Jadi dibuat juga channel YouTube yang memang insya Allah akan terus berjalan menjadi YouTube edukasi. Oke, next. Nah, di sini juga ada pengelolaan polybag dan lahan berkelanjutan. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya beberapa secara umumnya oleh Haifa. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali. Itu melakukan praktik langsung dalam penanaman tanaman cabai di lahan pertanian dan di polybag bersama masyarakat setempat dan Dinas Pertanian. Nah, pertama, dari penyuluh pertanian sendiri menjelaskan bagaimana cara pengelolaan polybag. Mulai dari plastik polybagnya seperti apa, mulai dari cara pemasukan tanahnya, mulai dari cara penanamannya seperti apa, yang memang dijelaskan juga bibit yang kecil itu cocoknya ditanamnya seperti apa. Setelah itu, seluruh masyarakat saat penyuluhan mereka melakukan prakteknya. Setelah itu juga, setelah praktek dilaksanakan, cabai yang sudah ditanam oleh masyarakat tersebut bisa dibawa ke masing-masing rumahnya untuk dirawat secara baik. Nah, setelah itu juga ada controlling, perawatan dan pemeliharaan lahan dan polybag agar terciptanya masyarakat pertanian pangan berkelanjutan. Setelah tadi tanaman sudah dibawa ke masing-masing rumah, kami selaku kelompok pasti ada controlling per minggu ataupun 2 minggu sekali bagaimana kelanjutannya setelah penanaman tersebut terjadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, dikembalikan kepada Haifa ataupun Fatih. Baik, mungkin di sini saya nambahin juga ya, kita juga programnya itu memberikan kurang lebih 70 sampai 80 polybag dan juga cabai ini kepada masyarakat, dan sudah berkomitmen juga dengan Dinas Pertanian bahwa lahan dan polybag ini akan diurusi dengan bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Lalu mungkin selesai presentasi dari kelompok kami dengan anggota saya sendiri, Haifara Saprila, Irgi Fauji, Muhammad Arya Solihin, Muhammad Rias Mutiara, Yurisana Septiasa, dan Muhammad Zahran. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga presentasi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Ini untuk kelompok apa? Kelompok siapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Oh, diacak ya, tidak berurutan. Iya. Enggak berurutan, kecuali kelompok 5 ada urusan jadi lebih cepat. Oke, siap.
Ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting, Oh, ini bapaknya bakal dicepetin aja, takut bapaknya kan jam 10 mau berangkat. iya, maksud saya sudah tidak ada tanya jawab dan tidak ada apapun gitu, makanya silakan untuk dilanjutkan lagi. Ya, silakan kelompok 1. Langsung saja ke intinya ya. Jadi karena saya juga memahami gitu apa yang menjadi semua melatar belakangi apa yang akan dilaksanakan gitu. Jadi silakan langsung ke intinya apa yang sudah dilakukan oleh Anda di tempat tersebut gitu. Jadi itu akan lebih efektif, efisien. Ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Mara Rosa Fitriawati, perwakilan dari kelompok 1, izin menyampaikan seminar hasil kuliah kerja nyata tematik KUPI 2021-2022. Jadi kelompok kami ini menggalakkan beberapa program kerja, ada 6 program kerja. Yang pertama itu ada pendataan bayi stunting dan pemberian brosur rekomendasi MPASI, yang kedua ada pembuatan poster edukasi, yang ketiga ada pembuatan video pembelajaran menanam sayuran, yang keempat ada sosialisasi pembuatan video edukasi makanan sehat dan gizi seimbang, yang kelima ada penyuluhan pertanian untuk mengatasi stunting dan pembagian benih sayuran, dan yang terakhir ada pembuatan stiker edukasi. Nah, kami ini melaksanakan kegiatan KKN di Desa Parungseah, Kabupaten Sukabumi, yang dimana Desa Parungseah ini terletak dalam Kecamatan Sukabumi. Nah, ada beberapa alasan yang kita kenapa memilih Desa Parungseah sebagai lokasi KKN. Yang pertama, kasus bayi stunting di Desa Parungseah cukup tinggi. Nah, hal ini disampaikan secara lisan oleh Kepala Desa dan juga KPM Desa Parungseah. Yang kedua, ada kepadatan dan distribusi penduduk Desa Parungseah cukup tinggi. Dan yang ketiga, Desa Parungseah sebagai desa wisata. Ini sudah diresmikan oleh Bupati Kabupaten Sukabumi. Salah satu ikon wisatanya adalah Balai Sawala. Alur perizinan KKN kami yang pertama mendatangi kantor kepala desa. Nah, di sini kita menjelaskan maksud dan tujuan kami dan juga memohon izin, lalu mendapat balasan yang baik dari desa berupa surat balasan perizinan KKN dari desa, dan juga untuk menjaga legalitas kami meminta surat perizinan dari Kesbangpol Kabupaten Sukabumi. Nah, berikut ini adalah pemaparan program kerja. Yang pertama itu ada program kerja pendataan bayi stunting dan pemberian brosur rekomendasi MPASI. Di tahap persiapan ini, dalam program kerja ini yang pertama koordinasi dengan Ketua Kader Posyandu Desa Parungseah. Koordinasi ini melalui via WhatsApp. Yang kedua ada pendataan kegiatan Posyandu Desa Parungseah bulan Juli. Yang ketiga rapat persiapan kegiatan Posyandu. Di rapat persiapan ini kami melakukan pencetakan surat undangan untuk dibagikan kepada peserta kegiatan Posyandu dan juga pembagian job desk di hari H. Dan yang keempat, membuat brosur rekomendasi menu MPASI. Yang kelima, membeli susu kotak dan biskuit untuk memberikan sumbangan PMT. Dan yang terakhir, pelaksanaan kegiatan. Nah, pendataan bayi stunting dan pemberian brosur rekomendasi ini sasarannya yaitu bayi atau balita dan ibu mengasihi RW 1 Desa Parungseah. Nah, deskripsi dari program kerjanya, pendataan bayi stunting ini merupakan sebuah kegiatan yang dimana untuk memperoleh informasi terkait perkembangan dan pertumbuhan anak di Desa Parungseah, khususnya RW 1. Pendataan ini indikatornya meliputi tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan juga dalam pelaksanaan pendataan ini dibimbing oleh Kader Posyandu. Nah, hasil dari kegiatan dari program kerja ini setelah dilakukan pendataan, dilakukan juga pengolahan, di mana pengolahan data ini dengan membandingkan data dengan bulan sebelumnya, yang terhitung pada bulan Juni 2002 ini terdapat 9 bayi stunting dan pada bulan Juli 2022 terhitung 7 bayi stunting. Nah, dari pengolahan data ini di Desa Parungseah mengalami
penurunan angka ya, dan itu juga salah satu kemajuan besar untuk Desa Parungsea terkait kasus bayi stunting. Nah, solusi dari kami untuk mengatasi masalah bayi stunting tersebut, kami memberikan sumbangan PMT atau pemberian makanan tambahan berupa susu, kotak, dan biskuit, dan juga kami membagikan brosur rekomendasi menu MPASI yang diharapkan para ibu yang mempunyai balita yang sudah makan bisa memberikan makanannya yang bervariasi dan juga bergizi. Nah, lalu ada program kerja yang kedua, penyuluhan dan penanaman benih sayuran. Dalam tahap persiapannya yaitu koordinasi dengan kepala desa terkait program kerja, membeli benih tanaman sayuran yang dibutuhkan oleh desa, lalu membuat persiapan seperti rundown acara dan desain banner untuk acara penyuluhan, dan mempersiapkan sarana prasarana untuk acara penyuluhan, lalu ada kegiatannya, acara penyuluhannya. Nah, penyuluhan ini bertemakan pengolahan hasil pertanian untuk mengatasi stunting. Nah, ini itu program kerja yang bekerja sama dengan tim penyuluh BPP Kecamatan Sukabumi. Penyuluhan ini dimaksudkan agar KWT dan Kadar Posyandu bekerja sama dalam mengolah hasil pertanian untuk mengatasi stunting. Nah, sasaran kegiatannya yaitu ada KWT. KWT ini kumpulan wanita tani sebagai sarana untuk mengolah hasil pertanian yang nantinya akan dibagikan pada masyarakat dan posyandu. Sedangkan Kadar Posyandu sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang datang ke posyandu mengenai pentingnya mengatasi stunting bagi anak balita. Nah, kami juga melakukan penanaman benih sayuran. Penanaman benih sayuran ini dilakukan di lahan Balai Sawala, yang dimana para anggota kelompok melakukan penanaman benih sayuran yang nantinya hasil panen dari sayuran yang telah kita tanam akan dibagikan kepada masyarakat Desa Parungsea. Nah, hasil kegiatan dari program kerja ini diharapkan masyarakat dapat menyadari serta meminimumkan kebutuhan pribadi akan ketahanan pangan. Selain itu, agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumah mereka untuk ditanami sayuran dan yang mudah dipetik dan dimakan dengan berguna untuk meminimalisir stunting. Nah, kami juga memberikan benih sayuran dalam kegiatan ini supaya nanti oleh Kadar Posyandu dan KWT bisa ditanam di lahan pekarangan rumah mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mutia Yosiani, dipersilahkan. Baik, program kerja selanjutnya adalah sosialisasi dan video edukasi makanan sehat dan gizi seimbang. Untuk persiapannya yang pertama, mencari referensi materi baik dari jurnal, artikel, maupun video di YouTube. Setelah data-datanya terkumpul, diolah hingga menjadi materi yang siap untuk dibawakan, maka tahapan selanjutnya adalah merekam video edukasi yang dilanjutkan oleh proses editing videonya melalui aplikasi VN. Setelah bahan untuk sosialisasi ini sudah siap, maka selanjutnya adalah pembuatan surat perizinan untuk kegiatan KKN di SMA Islam Nurul Karomah. Selanjutnya, saya berkoordinasi dengan pihak kesiswaan SMA Islam Nurul Karomah, baik secara daring melalui WhatsApp maupun datang langsung ke sekolahnya. Boleh next. Adapun sasaran kegiatan sosialisasi ini adalah anak remaja yang dikerucutkan lagi kepada siswa SMA Islam Nurul Karomah. Nah, kenapa anak remaja? Karena di usia remaja ini munculnya permasalahan pola makan yang tidak terarah, serta usia remaja ini sudah mulai melakukan diet yang kurang sehat ya, yang tidak sehat karena kurangnya edukasi sehingga asupan gizi dan kalorinya itu tidak terpenuhi, padahal hal tersebut bisa berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Maka esensi dari kegiatan ini diharapkan remaja, khususnya siswa SMA Islam Nurul Karomah, dapat menyadari dan mulai menerapkan pola hidup sehat dan pedoman gizi seimbang dalam jangka waktu yang panjang, guna mencegah kekurangan gizi atau malnutrisi. Juga pemanfaatan website BMI Kalkulator dan aplikasi VetSecret dapat membantu siswa dalam mengimplementasikan poin pedoman gizi seimbang, yakni mempertahankan berat badan ideal. Selanjutnya, adapun rangkaian kegiatan sosialisasi yang pertama, datang ke sekolah memberikan pengarahan kepada siswa mengenai pentingnya mengatur asupan makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, karena kebutuhan tubuh setiap orang itu berbeda-beda.
Selanjutnya, penayangan video edukasi makanan sehat dan gizi seimbang ditonton bersama-sama. Setelah itu, penayangan praktik menghitung indeks massa tubuh dengan memanfaatkan website BMI Kalkulator. Hal ini untuk mengetahui apakah berat badan setiap siswa itu masing-masing sudah masuk pada berat badan yang ideal atau belum. Dan berdasarkan hasil penelitian di lapang, seluruh siswa yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini telah mencapai berat badan yang ideal atau normal. Selanjutnya, untuk mempertahankan berat badan, masih yang tadi ya, maaf. Nah, selanjutnya, untuk mempertahankan berat badan ideal ini, maka harus menghitung jumlah asupan kalori harian dengan pemanfaatan aplikasi Fatsekret. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu aplikasinya kayak gimana, jadi secara otomatis makanan yang kita makan sehari-hari itu bisa terhitung kalorinya. Nanti ada sisa kalorinya berapa lagi dalam sehari. Selanjutnya, video edukasi tersebut tidak hanya ditampilkan saat pembelajaran, saat di kelas, tapi juga saya unggah di YouTube sehingga siswa tersebut bisa menonton kembali, juga memberikan masukan, tanggapan di kolom komentar. Selanjutnya, program selanjutnya adalah pembuatan poster yang secara umum tahapannya ini adalah mencari referensi, membuat desain, mencetak dan menyebarkan posternya. Selanjutnya, nah, adapun desain yang kami buat ada 3 macam dengan tema yang berbeda tetapi masih berhubungan. Yang pertama tentang MPASI yang sasarannya adalah pengunjung posyandu. Maka dari itu penyebarannya juga dilakukan di sekitar posyandu. Yang kedua tentang ajakan menanam sayuran di rumah. Ini sasarannya adalah pengunjung Balai Sawala, sehingga disebarkan juga di sekitar Balai Sawala. Yang ketiga ada 4 pilar pedoman gizi seimbang yang sasarannya masyarakat umum dan disebarkan di lingkungan masyarakat Desa Parungsea. Seperti poster pada umumnya, sama poster yang kami buat juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan melalui teks singkat. Fungsi lainnya juga sebagai motivasi untuk pengunjung posyandu, pengunjung Balai Sawala, serta masyarakat umum agar lebih sadar dan menerapkan gizi seimbang, pemberian MPASI dengan takaran yang sesuai, serta memotivasi untuk memulai menanam tanaman di sekitar rumah. Next. Selanjutnya ada video edukasi menanam tanaman dengan memanfaatkan gelas plastik bekas plastik bekas. Adapun tahapannya sama, yang pertama pastinya mencari referensi dulu untuk materi, lalu proses editing video edukasi dengan menggunakan KineMaster, lalu mengunggahnya ke YouTube. Sasaran kegiatan, video edukasi ini dibuat untuk anak-anak agar mereka terangsang untuk mencoba buah dan sayur yang ditanamnya sendiri. Indra anak-anak akan bekerja dan mulai melihat semua proses dengan detail, meraba tanah, tanaman, dan pupuk. Selanjutnya. Nah, ini proker tambahan kami sekaligus request dari Kepala Desa. Jadi Balai Sawala itu kan sering didatangi oleh anak-anak PAUD, sehingga kita diminta untuk mendesain, mendekor Balai Sawala dengan menggunakan stiker-stiker animasi kartun yang bertemakan pertanian. Adapun yang pertama adalah pemilihan medianya. Kita menggunakan Canva, Andra ada di sini. Lalu pemilihan animasi yang sesuai dengan tema kita pertanian. Jadi gambar-gambarnya gambar-gambar anak berkebun, ada menanam dan lain sebagainya. Lalu diskusi kelompok dan proses pencetakan. Next. Nah, sasaran kegiatannya tadi sudah disinggung sedikit adalah anak usia dini atau PAUD. Stiker ini nanti dipasang di sekitar Sawala sebagai media pengenalan untuk anak-anak usia dini mengenai pertanian. Adapun esensinya diharapkan anak-anak usia dini di Desa Parungsea ini mulai mengenal apa itu pertanian dan kedepannya tertarik untuk bertani. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya.
silahkan kelompok berikutnya dimohon untuk lebih cepat lagi ya, karena ini berhubung langsung aja ke poin-poin utamanya. Bangga kelompok 2. Kelompok 2. Mohon maaf sebelumnya, izin bertanya dulu, ini mengingat waktunya udah 9.57, apakah mau diteruskan saja atau dilanjut lagi bersama kelompok yang masih belum tampil? Bapak, Pak Salman bagaimana Pak? Apakah masih bisa dilanjut atau mungkin bisa disampaikan di lain waktu? Pak Salman? Dilanjutkan? Lanjut aja. Iya, dilanjutkan. Dilanjutkan. Sok berikutnya. Silakan berikutnya kelompok 2. Nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin melaporkan hasil kegiatan KKN kami. Kelompok 2 ini beranggotakan Asfia, Nida, Norma, Jihan, dan saya sendiri Wanda. Selanjutnya, sesuai dengan tema KKN yang didapatkan, yaitu untuk meningkatkan poin SDGs Desa nomor 2, Desa Tanpa Kelaparan, kami melakukan beberapa program kerja, dan untuk lokasi KKN kami ini, untuk lokasi KKN ini, kami melakukan kegiatan KKN di Desa Perbawati, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Sukabumi. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan dari poin Desa Tanpa Kelaparan, yaitu salah satunya ada meningkatkan nutrisi, kami membuat 5 program kegiatan. Yang pertama, kami melakukan sosialisasi gizi dan pendampingan posyandu. Yang kedua, melakukan pendataan status gizi dan stunting pada balita. Yang ketiga, kami membuat dan mempublikasikan video edukatif kreasi makanan bergizi. Yang keempat, melakukan sosialisasi isi piringku. Dan yang kelima, kami mengadakan games edukasi gizi dan isi piringku bersama warga. Yang pertama, sosialisasi gizi. Kegiatan ini kami lakukan pada tanggal 21 Juli, tepatnya di Posyandu Leci, RW 06 Desa Perbawati. Di sini kami melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk berbagi ilmu mengenai pentingnya gizi seimbang bagi anak kepada ibu-ibu dari balita di wilayah RW 06 Desa Perbawati. Kegiatan ini kami lakukan secara lisan dengan membagikan pamflet sebagai media sosialisasi kepada ibu-ibu yang hadir. Berikut ini desain pamflet yang telah kami buat dan kami bagikan kepada ibu-ibu yang hadir di posyandu. Selanjutnya, berikut ini adalah sedikit dokumentasi dari kegiatan sosialisasi gizi yang kami lakukan. Ya, boleh di next lagi. Selanjutnya, kegiatan pendataan. Program ini kami lakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sebagai sumber informasi mengenai stunting dan status gizi pada balita, sehingga dapat kami lakukan upaya untuk mencegah dan mengatasi stunting itu sendiri. Untuk pelaksanaan kegiatan pendataan ini kami lakukan pada tanggal 21 Juli di hari Kamis, tempatnya di Posyandu Leci, masih sama dengan kegiatan tempat sosialisasi tadi, di RW 06 Desa Perbawati. Kegiatan ini kami lakukan diantaranya ada penimbangan dan pengukuran balita, lalu kami melakukan pengolahan data dan melakukan konsultasi dan diskusi bersama bidan Desa Perbawati. Dan data yang kami gunakan, ini ada jenis kelamin,
jenis kelamin balita, usia balita, berat badan, dan panjang atau tinggi badan balita. Berikut ini adalah standar antropometri yang kami gunakan dalam pendataan. Selanjutnya, untuk hasil pendataan dari kegiatan ini, berikut ini adalah yang kami dapatkan. Boleh di next. Nah, kesimpulannya berdasarkan data yang kami peroleh, terdapat 22,5% atau 9 balita di RW 06 Desa Perbawati yang mengalami stunting. Oke, kegiatan selanjutnya, kami mengadakan poster untuk sebagai upaya untuk meningkatkan gizi pada balita. Masih lanjutan dari program yang melakukan pendataan itu, kami mengedukasi masyarakat agar lebih mengenal, memahami, serta peduli terhadap gizi dan stunting melalui poster edukasi ini. Poster ini kami tempel di posyandu-posyandu Desa Perbawati. Dan mengapa kami memilih poster? Karena informasi mengenai gizi dapat kami kemas dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, berikut ini dokumentasi dari kegiatan pendataan dan penempelan poster yang kami lakukan. Ya, boleh. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah program kami membuat dan mempublikasikan video kreasi makanan bergizi. Kegiatan ini diawali dengan pembuatan video edukatif cara mengolah makanan sehat dari hasil bumi di Desa Perbawati dan dipublikasikan melalui media sosial yang kami pilih, yaitu Instagram dan YouTube. Kegiatan ini ataupun program ini kami pilih untuk menyosialisasikan makanan sehat dan bergizi serta menginspirasi dalam pembuatan kreasi makanan sehat dan bergizi dari hasil bumi yang dihasilkan di lingkungan sekitar. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 22 dan juga 26 Juli. Untuk tempat pelaksanaannya, kami melaksanakan pengambilan video di kawasan perkebunan Desa Perbawati, dan juga kami melakukan publikasi video ini melalui media sosial, Instagram, dan YouTube. Berikut ini tayangan singkat awal dari video yang kami sudah publikasikan melalui YouTube. Ya, untuk video ini boleh teman-teman dan juga mungkin Bapak lihat lebih lanjut pada channel YouTube KKN Tematik UPI Desa Perbawati 2022. Selanjutnya, berikut ini beberapa dokumentasi tambahan juga dalam kegiatan pembuatan dan publikasi video kreasi makanan bergizi yang telah kami lakukan di kawasan perkebunan dan RT 02 RW 01 Desa Perbawati. Selanjutnya, kegiatan demonstrasi isi piringku. Ini kami lakukan untuk menyosialisasikan isi piringku yang menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah dan sayur, serta 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Kampanye isi piringku ini juga menekankan untuk membatasi gula, garam, dan lemak dalam konsumsi sehari-hari. Demonstrasi isi piringku ini kami lakukan pada tanggal 27 Juli hari Rabu bertempat di RT 02 RW 01 Desa Perbawati bersama warga sekitar. Dengan kegiatan yang kami lakukan itu melakukan demonstrasi masak makanan yang harus ada di dalam isi piringku itu sendiri. Selanjutnya, berikut ini dokumentasi dari kegiatan demonstrasi isi piringku. Dalam kegiatan ini juga kami ikut membagikan minuman susu, jeli vitamin, dan madu kepada anak-anak yang ikut hadir. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir, program yang terakhir kami lakukan itu adalah melakukan games edukasi gizi dan isi piringku bersama warga sekitar.
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menarik antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program kerja demonstrasi isi piringku yang sebelumnya. Dengan adanya games edukasi ini, masyarakat akan terfokus untuk lebih memerhatikan apa yang telah disampaikan. Sistematika dari games edukasi ini yaitu berupa games cerdas cermat yang kami lakukan di mana peserta akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan di atas kertas yang telah disediakan dengan benar, yang terdiri dari 3 babak. Yang pertama itu ada babak pengumpulan skor, yang kedua babak penyisihan, dan apabila skornya berjumlah sama, akan dilakukan babak penentuan. Kegiatan games edukasi ini kami lakukan bersama warga secara berkelompok dengan 3 orang, dengan jumlah 3 orang per kelompoknya. Nah, berikut ini beberapa dokumentasi dari kegiatan games edukasi gizi dan isi piringku. Dalam kegiatan ini juga dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa, dan juga Bapak RW 01. Sekian laporan kegiatan KKN yang telah kami kelompok 2 lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berikutnya. Ya, silakan. Nah, terima kasih atas presentasinya. Berikutnya kelompok kami, izin share screen dulu sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami akan menyampaikan dari perwakilan saja. Kami dari kelompok 121 izin menyampaikan untuk hasil program kerja dari KKN ini. Untuk anggotanya sendiri itu ada Muhammad Fatih Bilhak dari Pendidikan Bahasa Jerman, kemudian ada saya sendiri Farah Belia dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, ada Nurul Izzah yang juga dari Perpustakaan dan Sains Informasi, ada Resti Febriani dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Ida Rohayati dari Pendidikan Penmas. Di sini kami memilih atau mengangkat dari subtema KKN UPI yaitu prevalensi stunting, kemudian untuk ASI. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk alasan kami sendiri memilih lokasi KKN ini adalah Kampung KB, Rumah Nur Hakim di RW 7, Kecamatan Gunung Puyuh, Kelurahan Karangtengah, Kota Sukabumi. Adapun pemilihan lokasi ini berdasarkan rekomendasi dari pihak kecamatan dan juga beberapa pihak terkait seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa program kerja kami. Yang pertama ada sosialisasi dan penyuluhan, yaitu kami fokus pada kajian makan sehat karena mengikuti tema besar kelompok kami yaitu tema desa tanpa kelaparan. Yang kedua ada penimbangan dan sosialisasi stunting pada anak, yaitu ada prevalensi kurang gizi, kurus, dan anemia. Dan yang terakhir yaitu sosialisasi dan penyuluhan ASI eksklusif dan MPASI. Baik, yang pertama ini ada kajian makanan sehat dan seimbang. Jadi di sini kami sudah berkoordinasi bersama pihak Puskesmas, juga pihak BKKBN untuk mengetahui bagaimana tingkat dari kekurangan gizi atau urgensi untuk kajian makan minum seimbang. Jadi kami diarahkan untuk bisa melakukan kegiatan ini di madrasah diniyah, tahmiliyah, awaliyah, Hidayatul Mu'alimin. Jadi untuk kegiatannya ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2022 yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Jadi pada kegiatan ini kami sudah membuat semacam media tayang atau media interaktif untuk mendukung kegiatan ini tetap berlangsung. Di sini kami memperkenalkan tentang apa itu makanan sehat dan bergizi, bagaimana makanan sehat diolah, bagaimana mengemas makanan yang sehat, bagaimana porsi makanan yang seimbang dengan konsep yang benar yaitu konsep isi piringku. Berikut ini adalah media interaktif yang telah kami buat.
Di sini kami menggunakan bahan yang mudah didapatkan dan juga kami bisa menggunakannya untuk semacam konsep interaktif gitu. Jadi anak-anak dari MDTA-nya itu bisa melakukan dan juga mencoba sendiri untuk mengetahui bagaimana sih isi piringku yang sesuai untuk gizi mereka gitu, seperti itu. Kemudian di sini ada penimbangan dan penyuluhan stunting pada anak. Jadi kembali lagi karena kita mendapatkan koordinasi dan juga dukungan dari Puskesmas, para pihak Puskesmas ini memberikan semacam data gitu bahwa angka stunting di Kelurahan Karangtengah itu sebanyak 13,6%. Jadi kami merasa bahwa itu merupakan urgensi dan juga perlu kami berikan tindakan seperti itu. Mungkin di sini kita memberikan penyuluhan karena selain juga daripada koordinasi dari Puskesmas, kami juga mendapatkan koordinasi dari pihak kader. Jadi alhamdulillah kalau di kampung KB ini, kampung keluarga berkualitas ini, baik dari warganya maupun dari kadernya sendiri sangat welcome gitu, sangat memberikan kesempatan dan juga memfasilitasi untuk berjalannya kegiatan kami. Pada saat itu dilaksanakan tanggal 26 Juli 2022. Jadi sasarannya ini kami lebih kepada kader-kader posyandu agar bisa menularkan informasi atau pengetahuan kepada warga-warga lainnya. Karena di sini kadernya itu sangat aktif dan juga menjadikan desa ini sebagai desa percontohan seperti itu. Di sini itu materi yang diberikan itu adalah mengenai makna stunting itu sendiri, penyebab terjadinya stunting, cara mengenal dan mencegah 13 stunting, dan juga ada sesi diskusi dan sharing session bersama para kader. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Untuk yang program selanjutnya ada sosialisasi dan penyuluhan ASI dan MPASI. Sosialisasi yang ketiga ini dilakukan pada tanggal 1 Agustus, hari Senin, bertepatan dengan Hari ASI Internasional, di mana sosialisasi yang ketiga ini masih menyangkut terkait dengan stunting itu sendiri. Kenapa? Karena ASI dan MPASI menjadi salah satu faktor dalam menyebabkan stunting bagi balita. Untuk pada posyandu anak-anak, untuk memberikan kemudian para kader untuk baik dan sehat kepada kita melakukan program kerja yang tak terduga. Artinya di sini ada suatu program kerja yang kita realisasikan tanpa adanya perancangan di awal, yaitu asistensi guru PAUD di Nurul Anwar. Kegiatan ini dilakukan pada 2 hari, yaitu pada tanggal 25 dan 28 Juli 2022, hari Senin dan hari Kamis. Untuk sasaran kegiatannya yaitu ada para siswa dan siswi aktif di PAUD Nurul Anwar, Kelurahan Karangtengah. Untuk materi yang diberikan itu ada dilakukannya kegiatan ajakan dari Ketua Posyandu Lukmanul Hakim itu sendiri, yang juga saat itu beliau menjabat sebagai guru PAUD di Nurul Anwar, dan kegiatan yang dilakukan menyesuaikan dengan rangkaian yang disediakan oleh para guru. Jadi secara tidak langsung untuk asistensi guru ini kita melakukan pengajaran terkait dengan makanan sehat dan seimbang, walaupun tidak secara langsung kita memberikan materi, tapi kita secara memberikan gambaran kepada anak-anak bagaimana makanan sehat dan seimbang itu. Berikut beberapa dokumentasi program yang telah kita laksanakan. Di sini ada lampiran terkait dengan rekap balita, status gizi balita, dan menyusui yang diberikan oleh Puskesmas Karangtengah, yang dimana lampiran ini atau dokumen ini dijadikan sebagai dasar kita, identifikasi kita untuk melakukan program-program di Kelurahan Karangtengah. Dan berikut ada beberapa poster yang kami buat dan kami publikasikan di media sosial Instagram. Mungkin sekian saja dari kami, untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalem. Kalem.
Oke, kelompok siapa yang belum tampil? Kelompok kami, Pak. Ya. Oke, baik. Ini tinggal kelompok kelompok 3. Ini tadi ada tambahkan, silakan. Kelompok berikutnya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suaranya sudah terdengar? Sudah. Baik, perkenalkan nama saya Raffena Sapamaura, perwakilan dari kelompok Bumi Sari dengan singkatan Sukabumi Sindang Sari dari kelompok 3 yang beranggotakan Safira Yuna dari Prodi Film dan Televisi, Raffena Safa, saya sendiri dari Manajemen Industri Catering, Aldo Syahrul dari Prodi Film dan Televisi. Selanjutnya ada Andika dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, dan ada Gina Alfia dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelompok Bumi Sari ini melakukan KKN di Kelurahan Sindang Sari, tepatnya di RW 5, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Berikut 5 proker yang kami jalani. Yang pertama itu ada database dengan penanggung jawab Gina Alfia. Selanjutnya ada something yang penanggung jawabnya Safira Yuna Azahra. Selanjutnya ada program 3M, itu penanggung jawabnya Aldo Syahrul. Selanjutnya ada program Kekal dan Makar Penipu, itu penanggung jawabnya Andika Dwi Sakti. Dan yang terakhir ada program Memahat, penanggung jawabnya saya sendiri, Raffena Sapamaura. Untuk detail pelaksanaannya saya serahkan ke penanggung jawabnya masing-masing. Program yang pertama yaitu database, yaitu pendataan ibu hamil dan bayi ASI eksklusif yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2002 hari Rabu. Database ini merupakan sebuah nama program ya. Dalam database ini juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu pendataan kepada setiap warga RW 5 Kelurahan Sindang Sari yang sedang hamil dan juga yang baru melahirkan atau pasca melahirkan yang memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Pendataan ini dilakukan dengan cara mendatangi ke rumah-rumah warga, ke setiap rumah warga gitu. Dan kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan ibu hamil tersebut, apakah sehat, apakah ada sesuatu hal yang emang tidak sesuai dengan ibu hamil. Tapi untuk di Kelurahan Kelurahan Sindang Sari RW 5 itu alhamdulillah semuanya baik. Dan juga bagaimana pemberian ASI eksklusif kepada anaknya di Kelurahan Sindang Sari itu baik semuanya. Mungkin selesai dari program ini. Untuk yang selanjutnya ada program something, yaitu sosialisasi mencegah stunting. Ini merupakan kegiatan untuk mengedukasi warga Kelurahan Sindang Sari terhadap pencegahan stunting dan pentingnya asupan gizi bagi keluarga untuk tumbuh kembang generasi selanjutnya. Kegiatan ini melibatkan seorang bidan dari Puskesmas Cikundul sebagai pemateri agar informasi yang diberikan akurat dan datang dari seorang profesional di bidang kesehatan yang paham lebih mendalam terhadap kasus stunting tersebut. Pelaksanaan tugas ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada warga RW 5 Kelurahan Sindang Sari terhadap pentingnya gizi keluarga untuk mencegah stunting, dan juga pentingnya untuk giat berpartisipasi di dalam program kesehatan yang telah difasilitasi oleh Posyandu Kelurahan demi kesehatan keluarga. Karena sebelumnya di desa kami ini warga partisipasi terhadap Posyandunya masih kurang. Selanjutnya terdapat proker 3M dengan singkatan menonton, membaca, dan memahami. Nah, isi kegiatannya itu menonton film oper-operan. Penanggung jawabnya itu ada Aldo Syahrul. Tanggal pelaksanaannya itu pada hari Sabtu 6 Agustus. Nah, sasaran kegiatannya itu para orang tua yang masih memiliki anak balita. Nah, menonton
Kegiatan itu dilaksanakan dengan menonton film pendek oper-operan yang disutradarai oleh Mustafa. Film ini menceritakan tentang sebuah budaya berbagi masakan antar tetangga untuk hari Lebaran yang berlangsung antara pemeran-pemerannya itu yang dilakukan rutin setiap tahunnya. Nah, dalam pelaksanaannya, film ini menjadi sebuah media baru untuk memberikan informasi yang lebih santai dan mudah untuk dicerna oleh masyarakat. Kegiatan ini menjadikan film sebagai sebuah tuntunan dan pencerahan terhadap bagaimana budaya dan peran menjadi manusia dalam memanusiakan manusia. Dalam hal ini, film ini juga berperan menjadi sangat penting untuk menunjang tema Desa Tanpa Kelaparan sebagai media yang mencerahkan masyarakat betapa pentingnya berbagi kepada sesama manusia. Program selanjutnya itu ada program Kakal dan Makar Penipu atau program penyuluhan terkait kebutuhan kalori dan makanan karbohidrat pengganti nasi putih. Nah, penanggung jawabnya itu ada Andika. Tanggal pelaksanaannya sama di hari Sabtu tanggal 6 Agustus. Nah, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Kelurahan Sinangsari, terutama kepada ibu rumah tangga agar menambah wawasan tentang kebutuhan kalori dan makanan karbohidrat pengganti nasi putih yang mengandung lebih sedikit kalori dan untuk menambah variasi makanan. Tujuannya ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kalori yang dibutuhkan perharinya, dan yang kedua itu memberikan pengetahuan tentang makanan yang mengandung karbohidrat selain nasi putih. Nah, proker ini diadakan karena survei kami pada saat pendataan itu masalah yang dihadapi oleh kebanyakan orang tua itu menghadapi anak yang susah makan. Mungkin solusi dari kami itu makanan yang disajikan oleh para orang tua itu kurang variatif dan membuat anak-anak bosan. Akhirnya kami membuat proker makanan pengganti karbohidrat ini agar mengingatkan para orang tua agar lebih kreatif untuk menciptakan sebuah makanan agar anak-anak dapat tetap mengkonsumsi makanan sehat selain jajanan di luar gitu. Nah, program kerja yang terakhir itu ada program memahat atau memasak makanan sehat. Penanggung jawabnya saya sendiri, Ravena Sapa Maura. Tanggal pelaksanaannya di hari yang sama dengan program pematerian makanan pengganti karbohidrat tadi. Kegiatan ini merupakan bagian dari salah satu rangkaian acara penyuluhan juga. Kegiatan ini dilakukan dengan memasak sebuah hidangan yaitu singkong Thailand secara langsung bersama para orang tua. Selain itu diberikan tips dan trik juga mengolah singkong yang baik. Nah, selain itu kami juga memberitahu bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi anak yang GTM, bisa dengan lebih kreatif menghias makanannya atau membuat cemilan sendiri di rumah dan membuat makanan yang pengganti nasi tadi. Nah, tujuannya itu ya mengenalkan salah satu makanan pengganti nasi yang mengandung karbohidrat, salah satunya itu singkong, karena saya melihat di Kelurahan Sindangsari ini ada beberapa lahan yang digunakan untuk menanam singkong. Nah, yang kedua itu mengajak para orang tua agar lebih kreatif dalam menciptakan sebuah makanan di rumah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi gejala anak susah makan dan lebih suka jajan-jajanan yang kurang sehat di luar. Nah, selain program kerja tadi, kami juga ikut serta dalam kegiatan Dinas Kesehatan Desa Wisata di perlombaan. Kami juga dengan di Posyandu Dahlia RW 5. Kelompok kami sampaikan, terima kasih atas perhatian. Bila itu. Ya, pasti dan akhiri saja. Dan juga ini Oke, Pak. Yang lainnya gimana? Udah semua? Sudah semua, Pak. Alhamdulillah. Dan pertemuannya juga sudah direkam dengan program eksternal. Jadi ya. Aman. Terima kasih. Oke, sip. Kalau begitu
Alhamdulillah ya, semuanya sudah mempresentasikan apa yang sudah selama ini kalian buat. Ini memang ada yang keluar masuk juga nih Google Meet-nya. Jadi tidak standby dari awal sampai selesai ya. Ini terlihat hanya tinggal beberapa orang saja gitu dari awal tadi saya melihat. Oke, kalau begitu saya tunggu informasi dari masing-masing kelompoknya ya untuk dikirimkan secara masing-masing kelompok di grup, tidak apa-apa ya. Anda kirimkan. Kemudian selamat buat Anda semuanya yang sudah menyelesaikan KKN ya. Semoga banyak manfaatnya ya dari apa yang sudah Anda lakukan ini. Kemudian Anda bisa berkolaborasi selanjutnya. Ya, mudah-mudahan juga Anda dapat memberikan kontribusi untuk di masyarakat ke depannya ya, sebelum Anda lulus bahkan nanti setelah lulus gitu. Karena ini merupakan tanggung jawab besar kita sebagai pendidik ya. Bukan hanya kita setelah lulus itu selesai, tetapi nanti ketika Anda sudah selesai itu banyak yang harus Anda perbuat untuk masyarakat tentunya. Ini merupakan langkah awal karena ya berbuat tidaknya Anda ahlinya Anda digali tidak